Kobaran api melalap salah satu tempat persembunyian bawah tanah para petinggi Israel akibat rentetan serangan rudal Iran. Selain terbakar, bunker tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan parah. Bunker tersebut dilaporkan merupakan bunker terbesar di Israel yang difungsikan sebagai tempat berlindung para pejabat Israel selama konflik besar. Sejumlah saksi mata mengatakan terjadi ledakan besar yang diikuti kobaran api dan menyebar di seluruh area. Sejumlah bus dan mobil yang berada di lokasi tersebut turut ludes terbakar. Warga sekitar lokasi ledakan juga panik berusaha menyelamatkan diri. Laporan awal menyebutkan rudal-rudal Iran menembus sistem pertahanan udara Israel, termasuk yang membidik sejumlah lokasi paling rahasia di Tel Aviv. Warga Israel berlari menuju tempat perlindungan saat suara sirena memecah kesunyian di kota Tel Aviv Senin malam. Ledakan mewarnai langit Tel Aviv saat rudal Iran berhasil dicegat sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun rudal hipersonik Iran juga berhasil menghancurkan sejumlah lokasi di Israel. Jumlah korban tewas dan kerusakan di fasilitas vital Israel dilarang untuk dipublikasikan. Pemirsa, tepat setelah serangan Israel ke Bandara Internasional Mehrabat di Teheran, Iran, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan balik ke Tel Aviv, ibu kota Israel. Ya, akibatnya sejumlah bangunan rusak parah. I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Ledakan besar terjadi setelah sebuah rudal menerjang pusat kota Tel Aviv di Israel. Serangan rudal Iran terekam saat siaran langsung melalui televisi milik Inggris. Serangan tengah malam tersebut diluncurkan usai serangan ke kilang minyak dan Bandara Internasional Iran diserang oleh militer Israel. Presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking. Sementara itu, pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv. Serangan itu merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegat rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, sementara 2.328 warga Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Pemirsa, tidak hanya depot minyak Iran, sebuah kilang minyak meledak hebat di Bahrain usai dihantam rudal pada Senin siang. Asap hitam mengepul dan mengeluarkan api dari kawasan kilang minyak milik perusahaan minyak negara Bahrain, yaitu Bahrain Petroleum. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal Iran yang menargetkan kilang minyak milik Bahrain. Pemirsa, Timur Tengah terus membara, harga minyak dunia pun bergejolak. Harga minyak mentah dunia meroket tembus $100 Amerika Serikat per barel. Pada Minggu 8 Maret 2026, harga minyak mentah dunia menembus $100 Amerika Serikat per barel. Kenaikan ini juga dipicu pemangkasan produksi minyak oleh produsen energi utama di Timur Tengah. Salah satunya, minyak mentah Brent naik 18% menjadi $108,68 per barel. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang sempat melonjak jauh di atas $100 per barel. Pemirsa, di California, warga menghadapi kenaikan harga bensin tercuram sejak tahun 2012 seiring meningkatnya ketegangan menyusul konflik Amerika Serikat dengan Iran. Pemirsa, para pengemudi di Los Angeles dan California, Amerika berbondong-bondong ke SPBU. Mereka rela mengantri berjam-jam untuk mencari SPBU yang menjual bensin lebih murah. Akibat kenaikan harga BBM yang tinggi mencapai $7 per liter. Di beberapa SPBU, stok bensin bahkan kosong. Lonjakan harga terkait dengan gangguan di Selat Hormuz serta penutupan kilang dan biaya regulasi di Amerika Serikat.
Kita update kondisi dari ketegangan Timur Tengah pemirsa. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman serangan drone kamikaze yang diluncurkan untuk menghancurkan target di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Sejumlah drone Shahed 136 Iran lepas landas dari lokasi yang dirahasiakan. Angkatan Darat Republik Islam Iran telah berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan sejumlah wilayah Israel. Serangan ribuan drone berbiaya murah ini telah merepotkan pihak Amerika Serikat dan juga Zionis Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam. Pemirsa, warga Tel Aviv panik dan gentar saat serangan udara Iran berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome. Pemirsa, warga Israel ketakutan saat sirine meraung di udara. Mereka kemudian bergegas menuju tempat perlindungan bom atau bunker. Sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome terpantau mencegat rudal Iran di langit Tel Aviv. Namun sejumlah rudal Iran justru berhasil menembus jantung negara Zionis tersebut. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka, sementara itu sejumlah bangunan rusak parah. Militer Iran terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Israel di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Inilah rekaman CCTV saat serangan udara Iran menghantam lokasi konstruksi di kawasan Israel Tengah pada hari Senin. Menurut layanan ambulans Magen David Adom, 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam serangan rudal balistik Iran. Ini merupakan serangan gelombang pertama di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei yang baru terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran. Israel dihujani serangan rudal balistik dari Iran Minggu malam waktu setempat. Serangan tersebut tak bisa dihindari warga karena peringatan sirine terlambat. Allah, Beberapa rudal dilaporkan berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome milik Israel. Serangan ini menjadi serangan balasan atas meledaknya kilang minyak Iran di Teheran pada beberapa waktu lalu. Kepanikan melanda warga Tel Aviv yang tidak sempat melarikan diri. Bahkan gempuran rudal sempat terekam oleh siaran langsung dari televisi lokal milik Israel. Akibat serangan udara Iran, 1 warga Israel dilaporkan tewas, sementara 3 lainnya terluka. Sementara itu, pemirsa, juru bicara pasukan Israel mengklaim 7.500 amunisi dijatuhkan di seluruh Iran, sementara 600 target Hizbullah juga dihantam di Lebanon. Para anggota layanan ambulan Magen David Adom atau MDA terlihat menanggapi dugaan dampak bom tandan di Israel Tengah. Rekaman video menunjukkan para medis dan polisi di lokasi kejadian dekat dengan lokasi konstruksi. 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka akibat serangan rudal balistik Iran di 2 lokasi. MDA mengatakan 2 orang pria berusia 40 tahunan mengalami luka kritis akibat pecahan peluru, 1 diantaranya meninggal dunia di lokasi konstruksi. Seorang pria berusia 30 tahunan mengalami luka serius di lokasi lain di Israel Tengah. MDA pun melaporkan 11 orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran sejak awal konflik pada 28 Februari lalu. Sementara itu, juru bicara pasukan Israel atau IDF mengklaim IDF telah melakukan 3.400 serangan. IDF juga mengklaim 7.500 amunisi dijatuhkan di seluruh Iran, sementara 600 target Hizbullah juga dihantam di Lebanon. במסגרת המבצע ביצענו כ-3,400 תקיפות ברחבי איראן והוצאנו משימוש יותר מ-150 מערכות הגנה איראניות. עד כה חיל האוויר הטיל כ-7,500 חימושים על מטרות בכל רחבי איראן. מדובר בפי 2 מהכמות שהוטלה לכל אורך מבצע עם כלבי. עברנו לשלב הבא במבצע. הרחבנו את התקיפות על אתרי הייצור המרכזיים של המשטר.
IDF berdalih fase terbaru serangan berfokus pada infrastruktur yang terkait dengan produksi senjata setelah intelijen Israel dilaporkan mendeteksi upaya Iran untuk membangun kembali dan memperluas manufaktur rudal. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.